Oke, assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan bahas mengenai kuis untuk siklus investasi jangka pendek dan saldo kas. Mungkin agak sedikit berbeda ya, karena ini saya pakai tablet. Kita mulai aja deh. Nah, ini yang saya dapatkan. Oke, ada 10 pertanyaan. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Karena kas merupakan aset yang paling diinginkan orang untuk dicuri yang memiliki yang tinggi, ya. Kas itu di sini ada risiko pengendalian, likuiditas, bawaan, deteksi. Oke, jelas. Risiko likuiditas karena kas itu kan liquid ya, karena diinginkan orang untuk dicuri. Kenapa? Karena dia liquid. Artinya kan likuiditasnya itu tinggi sehingga dia bisa dengan mudah dipindah tangankan. Untuk transaksi tidak perlu ada otorisasi, ini punya siapa gitu ya. Tidak perlu tahu dari mana kamu dapat kas, nggak perlu tahu, harus tanda tangan, tidak perlu, harus nyisipin, tidak perlu, pokoknya asal bayar pakai kas, selesai. Nah, karena itu dia paling ingin sekali untuk diambil orang ya, karena liquid. Nah, tapi bukan risiko likuiditas ya, kalau dalam audit ya risikonya kan cuma 3. Nah, liquid ini merupakan sifat dari kas atau hal yang menempel pada kas, ya, karakter yang menempel pada kas, sehingga lebih cocoknya adalah risiko bawaan. Oke, kita coba lihat yang next ya. Tanya kedua, tujuan audit terkait dengan saldo yang paling penting dalam audit kas mencakup semua hal berikut ini kecuali terkait dengan saldo ya. Kelengkapan bisa bahwa saldonya sudah dicatat dengan lengkap, akurasi bisa bahwa saldo dicatat dengan akurat, keterjadian ya, kejadian mungkin tidak ya, karena kenapa? Keterjadian kan lebih ke transaksinya. Nah, terjadinya suatu transaksi, keberadaan jelas kaitannya dengan saldo, sehingga yang tepat adalah C, keterjadian. Next, jika bank tidak merespon permintaan konfirmasi bank, jadi tidak reply gitu ya, auditor kemungkinan besar akan melakukan prosedur alternatif. Oke, ini biasanya yang terakhir malahan, mengirim permintaan kedua. Ini yang pertama, jadi dia karena tidak direspon, kirim permintaan berikutnya. Kalau tidak direspon lagi ya biasanya baru yang ketiga ini mestinya meminta klien untuk berkomunikasi dengan bank untuk meminta mereka mengisi dan mengembalikan konfirmasi. Biasanya itu. Jadi yang dilakukan adalah 2 dan 3 ini. Kapan yang 1? Ya kalau misalnya 2, 3 sudah gagal ya 1 ya, melakukan prosedur alternatif. Oke, next. Pencatatan penerimaan dividen yang benar atas investasi saham di bawah 20% kepemilikan. Berarti pakai metode laba rugi ya. Kalau di atas 20% pakai metode ekuitas. Kalau metode laba rugi berarti tidak akan mengakui adanya misalnya perusahaan itu memperoleh laba atau rugi, perusahaan di mana dia berinvestasi yang memperoleh laba atau rugi, maka dia tidak akan mengakui bagian dari laba rugi itu sebagai miliknya, sehingga tidak akan terjadi perubahan pada akun investasi sama sekali ya. Jadi akun investasi, kalau misalnya kita menerima laba, otomatis kan akun investasinya akan meningkat gitu ya. Tapi karena kita tidak menerima laba, maka tidak akan terjadi apapun pada akun investasi itu kalau menerima laba. Sedangkan dividen, ketika kita menerima dividen itu adalah salah satu item yang mengurangi laba. Jadi laba ditahan awal plus laba saat ini dikurangi dividen, sehingga dia mengurangi laba. Kalau kita menerima dividen, kalau di atas 20% itu biasanya kita akan mengurangi akun investasi atau nilai investasi. Tapi di sini di bawah 20%, sehingga dia menggunakan metode profit loss, metode laba rugi. Dengan metode laba rugi kalau di atas 20% kan tadi metode ekuitas ya. Karena ini menggunakan metode laba rugi, maka kita dapat mengurangi tidak ya, ini nggak ada bunganya. Mengurangi kas, kalau kita bayar, kita menerima, harusnya menambah kas ya, menambah pendapatan dividennya. Yang paling cocok adalah C. Ini ada di akuntansi keuangan ya. Pertanyaan kelima, manakah dari siklus berikut ini yang tidak mempengaruhi kas di bank? Ini gampang. Perolehan dan pembayaran jelas pakai uang kas. Siklus investasi bayarnya juga pakai beli aset tetap gitu ya, pakai kas. Persediaan pergudangan, pengajian dan personil, oke. Di antara ini yang paling tepat adalah persediaan dan pergudangan ya, karena bukan pembelian sediaan ya, tapi lebih ke manajemen sediaan dan manajemen pergudangan. Oke,
Oke, next. Penerima langsung konfirmasi dari setiap bank dengan mana klien melakukan bisnis adalah, jadi konfirmasi yang diterima secara langsung. Nah, dari bank ke dengan mana klien melakukan bisnis dari bank ke auditor ya. Ini nah, bank itu tiap bulannya biasanya sudah mengirimkan rekening koran yang berisi mengenai saldonya gitu ya. Rekening koran itu saldo atau pergerakan saldo yang ada di dalam rekening bank. Cuma memang ada beberapa hal kenapa perusahaan itu tetap harus melakukan konfirmasi gitu ya. Itu karena misalnya ada pinjaman dengan pihak bank, terus kemudian ada kolateralnya atau jaminan, di mana jaminan itu biasanya harus dikomunikasikan secara langsung oleh bank gitu ya. Nah, biasanya di rekening koran tidak dimasukkan gitu ya, jadi harus diselidiki di kontrak gitu ya. Tapi selain itu dengan adanya konfirmasi, maka auditor juga bisa menerima informasi ini tadi ya, sehingga tadi karena sudah menerima secara rutin rekening koran sehingga dia tidak diharuskan pastinya ya. Tapi karena ada kemungkinan ada informasi lain selain berkaitan dengan saldo bank, misalnya tadi ada informasi kaitan dengan investasi, kaitannya dengan penjaminan dan lain-lain ya, sehingga tetap dianjurkan. Oke, tidak diharuskan kecuali juga ada kecurangan material. Oke, diperlukan untuk setiap audit. Tidak ya, jika ada jumlah rekening aktif yang sangat banyak. Dianjurkan tapi tidak diharuskan oleh standar auditing. Diharuskan oleh standar auditing tidak juga. Berarti yang C ya, tadi dianjurkan ya, karena memang ada beberapa yang mungkin perlu dikonfirmasi. Next. Yang ketujuh, langkah awal untuk verifikasi saldo dalam rekening bank adalah untuk mendapatkan, jelas ini, verifikasi saldo. Kenapa? Karena ada perbedaan antara jumlah saldo kas di bank dan jumlah saldo kas di rekening yang perusahaan. Biasanya karena beberapa hal, misalnya deposit in transit ya, jadi bayar mendekati akhir periode, menerima uang mendekati akhir periode, cek yang masih beredar, dia sudah menerbitkan cek tapi oleh penerima cek baru dicairkan setelah akhir periode, jadi periode berikutnya gitu ya. Bisa juga karena ada biaya-biaya yang tidak ditarik bank tapi perusahaan belum tahu, jadi di rekening banknya sudah mengurangi, di rekening perusahaan belum ya. Jadi untuk apa? Ya jelas ya, perbedaan tadi karena untuk melakukan rekening rekonsiliasi. Di cut-off rekening koran tidak, rekening koran ada aktor yang merekonsiliasi rekening sendiri. Rekening koran sendiri kan diterima oleh bank tiap periode ya, jadi lebih cocok rekonsiliasi bank dari klien. Rekening kas klien dari bank tidak juga. Oke, next. Pertanyaan ke-8. Pengendalian yang paling penting untuk kas kecil berkaitan dengan 1. Penggunaan rekening terpisah, 2. Penggunaan impress one. Dua-duanya penting ya. Kas kecil dipisah, penggunaan dana tetap juga penting ya, karena kas kecil modelnya diisi kembali dan pengisian kembali ini tidak mempengaruhi rekening kas kecil, tapi mempengaruhi rekening kas ya. Jadi kas kecil dianggap saldonya tetap. Ini namanya dana tetap atau impress fund. Nah, kalau pertanyaan adalah yang paling penting yang mana kaitannya dengan pengendalian, itu lebih ke yang penggunaan dana tetap, karena artinya rekening kas kecil itu tidak berubah sama sekali ya, dari tahun ke tahun dalam satu periode, dari satu periode ke periode berikutnya. Kalau tidak ada perubahan kebijakan, dia tidak berubah sama sekali, dan ini pengendalian yang paling penting. Dua-duanya penting, tapi pertanyaannya cuma satu ya, paling ya. Oke, next. Pertanyaan ke-9. Tujuan audit keberadaan atas akun investasi jangka pendek memiliki. Oke. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga biasanya 1. Dipegang oleh pialang. 2. Pialang secara rutin akan memberikan informasi kepada klien dia itu investasi apa aja, berapa jumlahnya, dan lain sebagainya, sehingga keberadaan secara pengendalian plus bawaan atau istilahnya adalah salah satu materialnya mestinya cukup rendah keduanya ya, kalau digabung ya, moderat ke rendah ya, sehingga kalau kita mau menguji gitu ya, risiko pengendalian tinggi tadi tidak, risiko bawaan rendah mungkin tidak, karena harus gabungan antara risiko pengendalian dan bawaan ya, sehingga kemungkinan besar ya keduanya moderat ke rendah gitu ya, atau salah satu materialnya. Risiko prosedur analitis rendah tidak juga, karena yang namanya
prosedur analitis mungkin juga akan melibatkan harga-harga yang ada di pasar, di mana harga di pasar ini sangat volatile ya, fluktuatif ya, sehingga tidak mungkin rendah. Ya, yang paling cocok adalah yang risiko tes detail rendah. Kenapa ya? Tadi untuk menguji keberadaannya bisa dilakukan dengan mudah. Time's up ya. Terakhir ya. Tanya yang ke-10. Inspeksi fisik sertifikat surat berharga merupakan bagian dari prosedur. Nah, ini gampang nih. Inspeksi fisik berarti melihat ke sertifikatnya, terus mencocokkan bahwa angka yang ada di sertifikat itu sesuai dengan angka yang dicantumkan di rekening investasi jangka pendek ya, sehingga lebih cocok ke bisa dipilih tes detail untuk saldo. Oke, demikian. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke forum diskusi. Nanti kita diskusi di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.